Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang motivasi dan kebutuhan. Definisi motivasi menurut beberapa ahli. 1. Wells dan Prensky. Motivasi sebagai titik awal dari sebuah perilaku konsumen yang merupakan proses dari seseorang untuk mewujudkan kebutuhannya. 2. Menurut Mowen dan Minor. Perasaan dalam diri seseorang yang tergerak untuk berperilaku memenuhi tujuannya, terdiri dari dorongan, desakan, keinginan, dan hasrat yang memicu urutan kejadian yang mengarah pada perilaku. 3. Menurut Schiffman dan Knuth, motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan atau pemenuhan kebutuhan. Tujuan motivasi. 1. Meningkatkan kepuasan. 2. Mempertahankan loyalitas. 3. Efisiensi. 4. Efektivitas. Dan 5. Menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau penjual dan pembeli. Metode motivasi dibagi menjadi 2, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung secara langsung, sedangkan metode tidak langsung hanya fasilitas yang mendukung konsumen untuk melakukan pembelian. Bentuk pemberian motivasi. Motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif memberikan motivasi dalam memberikan diskonan, hadiah, dan layanan yang optimal kepada mereka yang melakukan pembelian dan yang akan melakukan pembelian. Jadi, kalau ada pembeli yang mau beli itu kita sebagai produsen memberi diskonan, hadiah, dan layanan yang bagus buat yaitu mau beli barang kita. Sedangkan motivasi negatif memberikan motivasi kepada pembeli dalam jangka waktu pendek, yaitu dengan mengiming-imingi pahala. Jadi kalau ada pembeli dan kita produsen, kita itu ngiming-ngimingi pahala, itu kan dalam jangka waktu pendek, jadi nggak efisien. Teori motivasi menurut MC Shelley. 1. Kebutuhan untuk sukses. Keinginan manusia untuk mencapai prestasi, reputasi, dan karir yang baik. 2. Kebutuhan afiliasi. Keinginan manusia untuk membina hubungan dengan sesamanya. Mencari teman yang bisa menerimanya, ingin dimiliki oleh orang-orang di sekelilingnya, dan ingin memiliki orang yang bisa menerimanya. 3. Kebutuhan kekuasaan. Keinginan seseorang untuk mengontrol lingkungannya, termasuk mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Tujuannya itu agar dia itu bisa berpengaruh dan mengatur orang lain dalam suatu keinginannya itu. Definisi kebutuhan. Kebutuhan dasar dan kebutuhan perolehan. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan makanan, air, udara, pakaian, perumahan, dan seks. Disebut juga kebutuhan primer. Lalu kebutuhan perolehan, kebutuhan yang mencakup untuk memperoleh penghargaan diri, martabat, kasih sayang, kekuasaan, dan pengetahuan. Disebut juga kebutuhan sekunder. Teori kebutuhan. Seorang psikolog klinis yang memperkenalkan teori kebutuhan berjenjang yang dikenal sebagai teori Maslow atau hierarki kebutuhan manusia, yaitu Dr. Abraham Maslow, mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup. 2. Kebutuhan rasa aman, merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia dari gangguan kriminalitas sehingga ia bisa hidup dengan aman dan nyaman ketika di rumah maupun ketika bepergian. 3. Kebutuhan sosial, membutuhkan cinta dari orang lain, rasa memiliki dan dimiliki, serta diterima oleh orang-orang sekelilingnya. Disebut juga kebutuhan sosial. Kebutuhan ego, kebutuhan untuk berprestasi sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi dari lainnya. 5. Kebutuhan aktualisasi diri, keinginan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan sistem nilai yang diyakininya kepada orang lain. 3 kelompok kebutuhan. 1. Kekuasaan, berkaitan dengan keinginan individu untuk mengendalikan lingkungannya, termasuk di dalamnya kebutuhan untuk mengendalikan orang lain dan objek. 2. Afiliasi, motif sosial yang sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk memperoleh persahabatan, penerimaan, dan untuk menjadi bagian. Kebutuhan ini serupa dengan kebutuhan nasional.
ketiga, pencapaian prestasi. Orang yang mempunyai kebutuhan untuk berprestasi tinggi cenderung lebih percaya diri, senang mengambil resiko yang diperhitungkan, secara aktif mengamati lingkungan mereka, dan menghargai umpan balik. Keterkaitan motivasi dan kebutuhan. Kalau motivasi itu muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen, sedangkan kebutuhan muncul karena adanya ketidaknyamanan yang seharusnya dirasakan dan sesungguhnya dirasakan. Baik, terima kasih.